Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Purwa Sukses TV. Kali ini saya, Saiful Mukti, akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan berbincang seputar dunia pendidikan. Alhamdulillah telah nampak di tengah-tengah kita narasumber kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Beliau merupakan salah satu guru berprestasi di Kabupaten Purwakarta. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu beliau. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sibuk, riuh. Oh, baik. Tapi bisa meluangkan waktu ya buat kita Insya bisa Allah. ngobrol lah gitu ya. Terkait dengan Bangga. pengalaman-pengalaman yang telah Ibu jalani selama terjun ke dunia pendidikan. Baik pemirsa, langsung saja tanpa menunggu lagi, kita akan coba mulai bincang-bincang ini dengan pertanyaan sederhana mungkin Bu ya. Boleh. Pertama yang ingin saya tanyakan Bu, sudah berapa lama terjun ke dunia pendidikan? Satu dulu lah pertanyaannya. Kalau ditanya sudah berapa lama, kalau kita sejak awal mungkin bisa jadi lebih dari 11 tahun udah. Karena saya dari zaman kuliah aja udah ngajar juga gitu. Dari semester 5 di STI Mutakin itu udah ngajar juga dari tahun 2006. Berarti kalau sekarang 2020 berarti udah berapa? 14 tahun. Sekali berarti ya. Sekitar segitulah gitu. Baik. Ya, beliau pemirsa merupakan saat ini ya, beliau mengajar di SD Negeri 1 Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Beliau adalah Bu Nisfi Nur Fitriah Bu ya? Nisfi Nur Baik, Fitriah. mungkin Bu bisa memberikan bercerita kepada kita Ya. terkait profil Ibu mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Assalamualaikum. Saya Nisfi Nur Fitriah. Saya ngajar di SD dari tahun 2006, dari zaman kuliah. Jadi masih ngehonor tuh di 2006, semester 5. Kemudian dipelihara di SD Negeri Cibogo Girang. Waktu itu ada tes CPNS umum 2009, saya ikut tes, alhamdulillah lulus dan ditempatkan di sini di Nagri Kidul. Nah, itu profil. Kemudian kalau dulu pas lagi kuliah saya di Mutakin juga, di STI Mutakin. 2008 lah lulusannya. Alumni STI Mutakin juga. Iya, alumni 2008. Oh, Bahkan biasa. PGSD MI-nya juga di Mutakin juga. Gitu, biasa, iya. Kalau terakhir sih pendidikan di UPI, di Pasca Sarjana UPI, di Magister Manajemen Universitas Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, Siap. Oke, menarik sekali Bu. Kita langsung pada intinya. Terkait pembelajaran jarak jauh ataupun yang mungkin hari ini pemerintah sudah memberikan instruksi kepada kita semua bahwa setiap sekolah yang awalnya belajar tatap muka di kelas atau di sekolah masing-masing kini dialihkan di rumah masing-masing secara virtual. Nah, pengalaman Ibu nih ketika PJJ ini kira-kira apa nih yang Ibu alami begitu? Ya mungkin kesannya Kesannya pertama ya, gitu. tuh. Kalau ditanya ya PJJ ya seperti apa, pasti saya jawabnya shock ya, kaget, shock, bingung, jujur ya bingung karena kan ini tuh kan musibah ya, kita nggak pernah menduga sebelumnya akan seperti ini. Jadi kalau yang kemarin kemarin ya dari mulai Maret ya sampai ke kenaikan kelas Juli, kita memang jujur masih shock ya, masih kebingungan harus seperti apa. Biasanya di kelas, tiba-tiba harus di rumah gitu. Kendalanya pasti banyak gitu kendalanya. Mungkin awal-awal tadi kan kata Ibu kan shock ya. Bagaimana nih kesan mereka, orang tua dan anak-anak ketika pertama kali dihadirkan program seperti ini? Karena memang shock, saya rasa tidak hanya guru, anak-anak juga shock, orang tua terutama, karena kan proses PJJ pembelajaran dari rumah itu yang ditekankan sebenarnya keluarga di rumah gitu, yang awalnya diajarinnya sama guru. Nah pada saat COVID seperti ini harus
gurunya itu orang tuanya. Sementara kan mereka juga kebingungan ya, aktivitas gitu. masing-masing, Iya. yang kerja meskipun misalkan dirumahkan tapi juga kebingungan harus seperti apa gitu. Ya alhamdulillah yang saya rasakan pengalaman bingung, sama-sama bingung tapi juga bareng-bareng gitu ya kan. Kalau saya ngajar kelas, saya punya perwakilan orang tua satu orang biasanya. Nah kalau satu orang itu kewalahan karena mereka kan rada cenderung, maaf ya, jadi cuek gitu karena bingung, karena nggak tahu dari mana mulainya, jadi cenderung ya sudahlah dibiarkan saja gitu. Tapi saya kan nggak mungkin membiarkan seperti itu, ya akhirnya pendekatan. Jadi kalau saya pendekatannya tidak langsung ke murid, tapi pendekatan saya adalah yang pertama memberi edukasi ke orang tua bahwa itu tuh ya kewajiban dari mereka gitu begitu. Jadi saya rangkul, asalnya satu orang saya bentuk kelompok sampai terkecil. Kalau di kelas biasanya bentuk kelompok itu 4 orang, 3 orang siswa. Kalau saya bikin 4 orang dalam satu kelompok itu orang tua. Saya bikin orang tua tuh 4 kelompok. Oh, jadi orang tua juga dilibatkan? Yang pertama justru kalau saya ngelibatin orang tua dibikin kelompoknya. Oh ya, ngomong Ibu sekarang itu ngajar di kelas mana ya? Di SD Kelas atas, kelas atas. Kan kalau kelas bawah 1, 2, 3, kalau saya kelas atas, kelas 4. 4, 5, 6. Iya, itu. Oke. Kalau berbicara hambatan atau keterbatasan, Betul. kita kan pasti keterbatasan belajar masa Covid ini pasti identik dengan gadget. Ya, betul kan? Identik sama gadget, identiknya sama tidak ada sinyal, tidak ada pulsa, tidak ada kuota. Nah, pertanyaannya di lingkungan kami di sini yang di tengah kota itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi keterbatasan. Terus apa dong keterbatasannya? Saya melakukan penelusuran. Nah, ini tuh terbatasnya di mana? Ternyata bukan di gadget. Mereka hampir semua punya gitu, masing-masing juga punya. Tapi di frame berpikir mereka, di pola pikir mereka gitu, merasa sadar mungkin kesadarannya kurang. Kemudian juga dari aktivitas orang tua, karena di sini kan lingkungannya pasar. Banyak orang, betul, banyak orang tuanya memang pelaku pasar, pedagang. Jadi pedagang pasar gitu loh. Jadi ya itu hambatan yang paling utama gitu. Mereka ke pasar cuma ninggalin uang jajan aja di rumah, udah gitu, dianggap udah selesai. Padahal ternyata yang saat sekarang ini dibutuhkan lebih dari itu. Oh ya, pemirsa perlu diketahui juga bahwa lokasi sekolah negeri 1 Nagari Kidul ini letaknya itu Pasar di kota Rebo. ya, pusat kota, terutama di sampingnya itu ada pasar Rebo. ya, Pasar Rebo yang tiap hari penuh ya, ramai terus gitu. Ya. Baik, untuk siswa sendiri Bu, bagaimana nih kesan mereka ketika pertama kali disuguhkan dengan pembelajaran virtual nih? Betul. Kalau pertama kali bingung juga, masih banyak bertanya, Bu, belajarnya seperti apa? Belajarnya seperti apa gitu. Belajarnya sama mama ya di rumah seperti ini. Mamanya juga nggak tahu, juga bingung. Oh, berarti memang ini harus ditoelnya semua ya gitu. Makanya tadi dibikin kelompoknya 4 orang, 3 orang, orang tua murid, dan mereka ngelakuin video call masing-masing. Jadi 4 orang itu. Jadi saya nggak video call satu-satu. Awalnya saya, kemudian diteruskan sama mereka. Jadi timnya itu paling terkecilnya itu mereka 3-4 orang. Orang tua murid dulu. Setelah orang tua murid, setelah kompak, saya masukkan programnya bahwa yang harus dipelajari ini gitu ya. Baru nanti ke anak-anaknya gitu. Karena kalau anak dilepas aja, biasanya ngalor ngidul ya, tidak terfokus. Jadi intinya di orang tua dulu gitu. Orang tua meskipun nggak ngerti, tapi kan kalau dibikin kelompok itu dia bisa bertanya ya. Kalau mungkin langsung ke saya agak jauh, dan juga saya harus 39 kan agak susah juga. Jadi artinya di antara dan itu lancar betul, 4 orang. Jadi saya tinggal koordinasinya ke ketua-ketua grupnya aja. Begitu. Untuk aplikasi yang digunakan nih, yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh virtual ini apa sih yang sering digunakan nih? Kalau di SD Nagari Kidul 1, alhamdulillah di sini ada namanya tim ya, tim IT. Jadi per level kelas ada khusus ya staff yang membuat atau mengakomodir aplikasi yang akan disampaikan ke
ke orang tua dan juga murid gitu. Nah, kalau di kita pakai Google Sheet ya, ada juga Google Form, kemudian juga kita pakai Facebook juga, ada di WA-nya WA Group, ada di Zoom meeting juga. Ya, seperti itulah. Mungkin nanti kalau yang ajar baru sekarang nambah lagi. Apa itu? Karena kan kita udah punya pengalaman kalau kemarin shock, kalau sekarang mungkin ada waktu untuk bikin program lagi, aplikasinya lebih banyak lagi. Baik. Nah, begitu. Baik pemirsa, demikian Iya. bincang-bincang kita tidak lama memang, tapi semoga bermanfaat. Ya, saya di sini mewakili kru mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Kita bertemu di lain kesempatan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.